Ya, betul. Bolehkah Bapak menceritakan bagaimana sejarah singkat konservatori ini? Baik, menurut pengetahuan saya dari sejarah-sejarah bahwa SMK Negeri 8 atau SMK itu sejarahnya panjang. Dan dulu SMKI atau SMK Negeri 8 itu namanya Konser Karawitan Indonesia yang disingkat menjadi Konservatori. Jadi sejarahnya itu ketika waktu itu tahun 1950-an 1950-an itu belum ada lembaga yang menangani tentang kesenian. Nah, karena itu para sentono dalem dan para budayawan, para seniman di lingkungan Karaton Mataram Surakarta Hadiningrat berinisiatif membentuk sebuah lembaga yang disebut sekolah, sehingga terwujudlah sekolah kesenian itu atau yang sering kita namakan konservatori. Sedangkan yang memprakarsai berdirinya konservatori itu Gusti Pangeran Haryo Suryo Hamijoyo. Jadi patungnya yang ada di depan resepsionis SMK Negeri 8 yang sekarang ini itu patungnya Gusti Suryo. Selanjutnya, kira-kira Pak, kenapa dari konservatori ini lalu menjadi SMKI dan sekarang namanya berubah menjadi SMK Negeri 8? Apakah ada filosofi di balik itu? Kalau filosofi tidak ya, tapi itu adalah kebijakan pemerintah, kebijakan lembaga pendidikan atau direktorat. Formalitas. Ini ya secara formalitas ada penyetaraan begitu. Dan yang dari kita tahu, SMK Negeri 8 Surakarta adalah sekolah kejuruan di mana terdapat jurusan-jurusan di dalamnya. Ya. Sekarang SMK Negeri 8 Surakarta sudah ada beberapa jurusan. Apakah sebelum ada banyak sekali jurusan seperti sekarang, dulu hanya ada beberapa saja Pak? Baik, sebelum kita bicara tentang jurusan yang ada pada SMK Negeri 8 Surakarta sekarang ini, kita menengok sejarah, yaitu di konservatorinya sekitar tahun 1950 itu jurusannya adalah Karawitan. Jurusannya Karawitan. Mengapa tujuannya didirikan jurusan Karawitan itu? Tujuannya adalah untuk menciptakan, yang pertama ada dua. Satu untuk sebagai tenaga pendidik kesenian, yang kedua adalah untuk seniman atau menciptakan tenaga kerja seniman di tingkat menengah. Kemudian sekitar tahun 1976 itu baru berubah menjadi SMKI dari peralihan dari konservatori menjadi SMKI itu sekitar tahun 1976. Kemudian tahun 1997 baru berubah menjadi SMK Negeri 8. Nah sekarang ini saya tambah, mengapa SMK Negeri 8 itu setiap tanggal 27 Agustus diadakan ulang tahun? Karena waktu dulu berdirinya konservatori itu secara resmi tanggal 27 Agustus itu tahun 1950. Jadi dahulu jurusannya hanya ada Karawitan. Ada satu Karawitan. Kemudian Berkembang setelah SMKI menjadi ada 3 jurusan. Nah, ada 3 jurusan di SMKI, yaitu jurusan Karawitan, Pedalangan, dan Tari. Nah, kemudian ada tambahan lagi jurusan Seni Rupa. Nah, jurusan Seni Rupa. Kemudian tahun berapa saya lupa, itu Seni Rupa memisahkan diri menjadi SMK Negeri 9 itu. Jurusan kita sudah tahu program ya Pak, program Baik. pembelajaran ya. Oh, baik. Dari program pembelajaran itu tadi di SMKI kan ada program pembelajaran 3 tahun dan 4 tahun. Itu berapa?
Sejarahnya begini, ada dulu di SMKI itu programnya 4 tahun, jadi sampai kelas 4. Termasuk saya alumni SMKI, lulusnya tahun 84. Di situ masuk saya tahun 80, kemudian lulus saya tahun 1984. Itu 4 tahun. Kemudian ada perubahan menjadi 3 tahun. Nah, kemudian yang sekarang SMK Negeri 8 ini sepakat SMK Negeri 8 menambah satu jurusan, yaitu jurusan kalau tari penataan, kalau karawitan dia juga penataan karawitan. Ini programnya 4 tahun, yang sama sekali kurikulumnya sangat berbeda dengan yang program 3 tahun. Bapak itu kan sampun belajar di SMKI dari dulu dan sekarang mengajar di SMKI sudah bertahun-tahun juga. Betul. Itu bagaimana perasaan Bapak dan apa harapan Bapak untuk SMKI ke depan? Saya ceritakan dulu mengenai pengalaman saya ketika belajar selama 4 tahun dari tahun 80 sampai dengan 84. Itu sangat senang sekali. Jadi mungkin ini yang saya sampaikan juga untuk inspirasi pada siswa-siswa baru. Sebetulnya saya itu masuk di SMKI yang 4 tahun itu. Saya dari luar tidak membawa bekal apa-apa, artinya tidak memiliki kemampuan kesenian yang akan saya pilih jurusan apa. Saya bingung dulu, bingung mau pilih jurusan apa gitu. Nah, ketika masuk di SMKI, ini sebuah pengalaman ya. Semester pertama ini masih semester umum. Jadi yang tari, yang karawitan ini mendapat semua mata pelajaran. Saya pun mendapat pedalangan dan sebagainya. Karena sama, mendapatkan materi yang sama, saya pertama ini masuk pedalangan. 1 semester, kemudian baru penjurusan. Milih apa. Saya pindah jurusan tari yang saya tidak tahu menahu dunia tari. Akhirnya saya dengan tekun belajar di situ dengan kawan-kawan yang sudah bisa menari artinya. Nah, akhirnya di kelas 2 agak bisa, kelas 3 saya sudah PY artinya sudah payung, dan kelas 4 sudah menjadi role tari ya, menjadi tokoh-tokoh dan sebagainya, menak jinggo keliling kota, di luar kota. Nah, itu saya itu. Jadi jangan khawatir bagi kalian, bagi pemirsa yang mau masuk SMK Negeri 8 tidak memiliki bekal seni apapun, itu jangan khawatir. Kalau ada niat, tentu kamu dapat begitu. Nah, itu. Pengalaman saya di SMK itu senang sekali selama 4 tahun. Ketika diperintah atau disuruh guru untuk menari kemana gitu, orang untuk bayaran orang apa-apa mbak, tapi senang. Ini adalah penghargaan, adalah pilihan dari guru. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga sekali. Sampai saat ini masih saya ingat. Kemudian satu pertanyaan mengenai pengalaman saya, kesan-kesan saya menjadi guru sejak pengajar sejak tahun 92 sampai sekarang. Nah, ini sangat senang sekali. Artinya saya bisa interaksi dengan siswa-siswa saya, tidak hanya di tari, tapi di jurusan lain pun seperti anak dan bapak ini. Tidak ada sekannya kalau saya seperti itu. Ini saya senang sekali bisa curhat, bisa memberikan pengalaman saya, tentunya pengalaman di bidang seni pertunjukan. Ya, begitu. Kemudian saya berkesimpulan, kalau menjadi seorang pengajar di SMK Negeri 8 yang sekolah seni pertunjukan itu, kalau tidak memiliki sangu, tidak memiliki pengalaman pentas, pengalaman pertunjukan, ini yang akan disampaikan apa? Nah, ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan, rasa percaya diri, percayanya siswa kepada guru ini sangat kuat. Oh ya Pak, iya tenang. Berarti orang mau cerita dong nanti, tapi Bapak ini sudah mengalami sendiri bagaimana acting, bagaimana mengisi gerak dan sebagainya, begitu. Nah, itu tadi kan sering dikait-kaitkan dengan mistis nggak nih Pak? Jadi kita tahu kita ini ada di Surakarta dan penjurusannya di sana. Itu gimana Pak? Ya memang yang namanya gedung SMK Negeri 8 atau SMKI yang sekarang
Sempati ini kan dulu kan tempat patihnya keraton atau kerajaan Mataram Surakarta Hadiningrat, gitu tempatnya itu. Biasa sajalah orang Jawa itu seperti itu, pasti ada sesuatu yang di luar akal. Saya sendiri selama 4 tahun itu sering tidur di balkon atas panggung SMK itu. Saya dulu masih diperbolehkan, jadi pagi malam saya tidur di situ, ya tidak ada apa-apa. Tapi ya pernah ketika membantu girong ujiannya atau TA-nya karawitan itu, saya membantu girong wong tari itu. Ada hal-hal yang tidak dimasuk akal gitu. Nanti ada suara gebrak. Saya anggap itu saya tidak masalah, saya tidak ganggu seperti itu. Itu memang banyak seperti itu di SMKI, banyak anak yang kesurupan. Percaya dirilah, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang Islam ya sholat, kalau yang agama lain ya sesuai percayaannya masing-masing. Jadi begini, memang sebenarnya kalau dulu tahun seperti saya itu lulusan SMKI itu di masyarakat dipandang orang yang serba bisa. Nah, orang yang serba bisa tidak, oh itu jurusan tari, oh itu jurusan pedalang. Rumangsane masyarakat dulu itu, wah lulusan sekolah SMKI, lah iso gamel, iso bralang, iso juga. Tapi memang betul, dulu siswa yang masuk situ orang-orang pilihan, keluarnya juga pilihan menjadi seniman-seniman besar. Yang sekarang yang pernah menjadi profesor dan sebagainya, banyak sekali seniman lulusan SMKI itu yang menjadi pejabat-pejabat banyak, yang bekerja di luar negeri banyak. Itu 1001 kalau sekolah umum itu bisa keluar negeri. Jurusan tari sudah kemana-mana. Seperti saya contohnya, barangkali sudah hampir 7 negara yang saya kunjungi, baik itu secara kelembagaan atau ikut kelompok yang lain, keraton, sarana duta perdamaian, sering saya. Tuh. Kalau itu kan dari alumni yang kita tahu dulu, SMKI kan terkenal sama pembelajaran praktek, pembelajaran teorinya juga kuat. Nah pada saat keadaan pandemi seperti ini Pak, COVID-19 ini, apakah dari pandangan Bapak sebagai pengajar ada kesulitan tertentu Pak? Kita mengalir, istilah Jawanya ngeli. Ngeli itu tidak keli karena dia tidak sadar, tapi ngeli karena dia sadar arusnya kemana itu harus itu ya. Kembali lagi akan saya utarakan suka duka di dalam saya memberikan pembelajaran kepada siswa saya di masa-masa pandemi. Ya 1 tahun sudah, ini sudah berjalan. Banyak kendala juga, namun itu tetap kita lakukan bagaimana supaya siswa kita yang jarang tatap muka ini bisa menyerap materi apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi gini, ada dua program saya, daring dan luring. Bisa bertatap muka dengan batasan anggota yang tertentu. Kalau daringnya memang untuk memberikan materi seperti yang saya sampaikan, ini materi produktif, artinya praktek. Ini beda jauh sekali dengan teori. Kalau teori sudah pakai di Sherwood itu sudah bisa. Tapi kalau yang namanya produktif ini sangat sulit kalau hanya disuruh melihat video. Apalagi yang memerlukan sebuah kompetensi yang harus dilakukan oleh orang banyak. Kalau tari kan bisa untuk tunggal. Kalau seperti teman-teman pengajar karawitan akan menyajikan sebuah
atau bentuk ladrang wilujeng, apa ya kelakon mung kendang tok, apa ya kelakon mung bonang tok. Kalau tidak merupakan satu kesatuan perangkat gamelan ini kan sulit. Kalau bagi saya untuk program pembelajaran masa pandemi ini juga saya melakukan dua hal, yaitu luring dan daringnya. Daringnya saya rekam bagian per bagian, seperti misalnya saya mengajarkan tari Klono di kelas 2 ya, kelas 11. Nah ini satu paket yang saya share di grup itu hanya bagian tertentu, paling-paling durasinya 3 menit. Jadi ini mengingat juga kuota anak-anak yang sakit. Kalau melihat langsung banyak itu kan kasihan juga. 1 menit sampai 3 menit mungkin itu bagian awal maju beksan, kemudian kiprah, gambiongan, dan mengikut beksan. Saya bagi seperti itu. Kemudian saya share di grup supaya ini dipelajari. Setelah itu ada sebuah tagihan, yaitu silakan untuk mengirim video hasil pembelajaran itu, durasi 3 menit kirim. Nah ini pun saya rasa ada kendala juga. Kalau siswa itu hanya melihat YouTube, paling-paling yang bergerak tangannya, kakinya tidak bisa, paling-paling begitu. Ini juga termasuk masukan dari siswa. Iya, tidak iya, mestinya iya. Mesti unsur MLS-nya ini banyak, males. MLS-nya banyak, males. Untuk itu saya mengambil langkah dengan protokol kesehatan. Saya batasi paling banter 3 orang dengan menggunakan protokol kesehatan. Saya bersedia untuk memberikan pembelajaran di rumah ini, ya, di rumah ini untuk materi yang sudah saya sampaikan, khususnya untuk yang berdomisili di daerah Surakarta. Gitu. Akhirnya ya bisa. Nah, terkait dengan tugas yang saya tuntut untuk masing-masing untuk mengirimkan hasil pembelajaran itu bisa atau tidak, bagi mereka yang sudah belajar di sini otomatis saya sudah tahu, oh dia sih bisa menserap, nggak perlu kirim video, ngirit paketan, ya tak? Tapi yang rumahnya jauh dan sulit dijangkau oleh sinyal, nah ini sampai sekarang ada juga yang tidak ngirim gitu. Itu nanti saya juga punya trik, nanti saya jelaskan triknya nanti kayak apa, apakah harus semuanya, bagian per bagian. Itu suka dukanya di pembelajaran masa pandemi gitu Pak.